Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para asatidzah, para hujjah, para kesepuhan, para aparatur pemerintahan, bapak-bapak, ibu-ibu, juga para remaja sekalian. Pertama dan paling utama, mari kita sama-sama memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmatnya, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, juga nikmat kesempatan. Sehingga alhamdulillah di kesempatan hari yang cerah, hari yang mulia ini, Allah masih memperkenankan kita untuk berada di tempat yang mulia, yaitu di Masjid Asy-Syiratal Mustaqim, dalam rangka melaksanakan salah satu sunnah, yaitu sholat Idul Adha berjamaah, dan nanti dilanjutkan dengan pelaksanaan Idul Kurban ataupun pemotongan hewan kurban. Salawat salam tidak lupa kita selaturkan, kita sanjungkan di hari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan juga kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, sebelum pelaksanaan salat Idul Adha, ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan. Laporan dari panitia kurban. Yang pertama, perihal penerimaan hewan kurban, sampai dengan saat ini kami telah menerima hewan kurban berupa sapi dari patungan yaitu sebanyak 5 ekor, dan untuk kambing sebanyak 17 ekor. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala kepercayaan Bapak Ibu sekalian, para pengurban yang telah menitipkan hewan kurbannya kepada kami. Insya Allah kami akan melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya dan menjalankannya kepada yang berhak, baik di lingkungan Masjid Asy-Syiratal Mustaqim maupun kepada saudara kita di sekitar Riasas kita. Para jamaah sekalian, yang kedua, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi sekalian, kami mohon partisipasi dan kerjasamanya dalam pelaksanaan pemotongan hewan kurban hari ini bersama-sama dengan panitia Idul Kurban yang insya Allah akan kita laksanakan bersama yaitu di lapangan parkir Masjid Asy-Syiratal Mustaqim. Insya Allah kita akan mulai sekitar jam 7.30 nanti. Kami harapkan juga untuk yang hadir yang mempunyai alat potong dan lain-lain mohon dibawa. Yang berikutnya, kepada seluruh pengurban dan warga Riasas kita, kami harapkan kehadirannya untuk menyaksikan proses pemotongan hewan kurban ini sebagai bentuk rasa syukur dalam mensiarkan agama Allah Subhanahu wa taala, ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sangat mendalam kepada seluruh panitia yang dengan penuh keikhlasan telah membantu terselenggaranya sholat Idul Adha dan nanti untuk pelaksanaan Idul Kurban di Masjid Asy-Syiratal Mustaqim. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat dan menerima setiap langkah dan upaya kita sebagai amal soleh dan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat Idul Adha yang berbahagia, sebelum dilaksanakan sholat Idul Adha, izinkan kami selaku panitia sholat Idul Adha mengingatkan kembali tata cara pelaksanaan sholat Idul Adha. Adapun tata cara sholat Idul Adha, yang pertama yaitu niat sholat Idul Adha, sholli sunat Idul Adha rakaatain mustaqbil qiblati ma'muman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Dan selanjutnya memperhatikan sholat Idul Adha ini terdiri dari 2 rakaat. Rakaat pertama terdiri dari 7 kali takbir selain takbiratul ihram. Rakaat kedua terdiri dari 5 takbir selain takbir bangkit dari sujud.
Dan di sela-sela takbir hendaknya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan nanti selanjutnya setelah sholat Idul Adha kita tidak bubar dulu, kita sama-sama mendengarkan khutbah Idul Adha. Setelah selesai dari khutbah kita akan bersalaman antar jamaah dan tertibnya nanti semua jamaah berdiri di tempat masing-masing, kemudian untuk laki-laki yang pertama dimulai dari imam dan juga khatib bersalaman dengan jamaah yang paling kanan depan, yang paling kanan depan, dan yang lainnya nanti mengikuti. Untuk ibu-ibu nanti dimulai dari jamaah yang paling kanan depan dan seterusnya. Para sekalian, selanjutnya yang akan bertindak sebagai imam dan juga khatib di kesempatan hari ini yang mendapat kehormatan yaitu untuk imam akan dipimpin oleh Ustaz Muafiq Hidayat, dan untuk khatib akan dibawakan oleh Ustaz Abi Nugraha SMSPD, serta untuk Bilal akan dipimpin oleh Ustaz Ahmad Fauzi. Untuk para jamaah yang langsung di belakang silakan mengisi saf-saf di depannya masih kosong, dan untuk adik-adik saat sedang sholat maupun sedang khutbah memang tidak ada yang berbicara serta bercanda. Dan untuk para jamaah sekalian yang membuat komunikasi adiknya saat sedang sholat dan sedang khutbah mohon dinonaktifkan atau kondisi silent. Marilah kita ikuti rangkaian sholat Idul Adha 1440 Hijriah ini dengan tertib dan khusyuk. Jamaah rahmatullah, kami selaku panitia sholat Idul Adha dan panitia kurban mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1440 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima kurban kita, mengampuni dosa-dosa kita, melimpahkan keberkahan dan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, mari kita bacakan suratul Fatihah. Semoga acara kita hari ini, kegiatan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Ala hadiniyah wa ala kulli sholihah. Al-Fatihah. Demikian informasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya'lamu anna yawmakum hadha yawmul 'idil akbar fataqarrabu ila Allahi fin nahr. وإذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قو الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وانصرهم على معاند الدين. رب اختم لنا منك بالخير. رب اختم لنا منك بالخير
برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال أيضا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, bapak ibu saudara-saudari, anak-anak, para jamaah sidang salat sunnah Idul Adha 1447 Hijriah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling indah di pagi hari ini selain rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang tiada terhingga telah memberikan seluruh nikmatnya, rahmatnya, hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas dan pada pagi hari ini dapat menunaikan ibadah sholat sunnah Idul Adha 1447 Hijriah. Salawat beriring salam tentunya selalu tercurah kepada haribaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita dan keluarga kita semua kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Dalam kesempatan mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat khususnya bagi pribadi khatib dan umumnya kepada seluruh jamaah, marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang tentu dengan sebenar-benarnya takwa, yakni menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, perintah menunaikan ibadah haji dan berkurban tidak bisa kita lepaskan dari sejarah keluarga baginda Nabi Ibrahim alaihissalam dan ibunda Siti Hajar. Beliau adalah termasuk dalam Rasul Ulul Azmi, yakni para Rasul yang dinilai mempunyai kelebihan, ketabahan dan ketaatan serta istiqomah dan keuletan di antara Rasul dan Nabi yang lainnya. Tentu selayaknya keluarga, pasangan suami istri, sudah barang tentu Nabi Ibrahim dan Siti Hajar mendapatkan kehadiran anak keturunan. Keinginan ini selalu beliau panjatkan dalam doa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, duhai Tuhanku, anugerahkan aku keturunan. Cukup lama Sayyidina Ibrahim menunggu ijabah dari Allah Subhanahu wa taala sampai pada turun ayat fabasyarnahu bi ghulamin halim, dan kami pun ijabah memberi kabar gembira kepada Ibrahim akan datang seorang anak yang amat sabar.
lembut budi pekerti, yakni Sayyidina Ismail alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari demi hari terus berlalu. Ismail kecil pun mulai beranjak dewasa, di mana seorang ayah yang sedang berbahagia karena putra tercintanya tumbuh dengan sehat dan soleh. Datanglah perintah menyembelih sang putra tercinta, Sayyidina Ismail alaihissalam. Ujian akan keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim dan keluarga datang untuk meningkatkan derajat pergulatan hati pun yang amat sangat dahsyat antara taat atas perintah Allah dan rasa sayangnya kepada putra tercinta. Singkat cerita, dengan keikhlasan dan ketaatan keluarga Sayyidina Ibrahim, sang ayah pun membaringkan putra tercintanya untuk disembelih. Jatuh air mata sang ayah, menggambarkan rasa kecintaan yang amat besar terhadap putra tercintanya. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Ismail digantikan oleh seekor kibas ataupun domba. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setidaknya ada 5 hikmah dalam sejarah keluarga Nabi Ibrahim dan juga perintah menunaikan ibadah haji. Hikmah yang pertama, ketakwaan keluarga Nabi Ibrahim. Deskripsi historis keluarga Nabi Ibrahim menggambarkan bahwa keteguhan hati, keyakinan akan kebenaran perintah Allah, keikhlasan, ketaatan, dan kesabaran adalah esensi yang melekat dari ibadah kurban. Perintah yang merupakan ujian kenaikan derajat bukan hanya bagi pribadi Nabi Ibrahim saja, tapi juga kepada istri dan anaknya. Nilai-nilai ini telah diimplementasikan dengan baik oleh Nabi Ibrahim dan Ismail serta ibunda Siti Hajar dalam peristiwa yang mengharukan, yakni perintah menyembelih anak kandungnya sendiri. Kesanggupan Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anak kandungnya sendiri, Nabi Ismail alaihissalam, bukan semata-mata didorong oleh perasaan taat setia yang lebih buta, tetapi juga meyakini bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala itu harus dipatuhi. Kemudian hikmah yang kedua, ibadah kurban menganjurkan dan mengajarkan untuk berbagi kepada sesama. Terlepas dari dalil seruan dan anjuran untuk berkurban, ibadah kurban sendiri merupakan aktivitas yang sublime ataupun sakral. Keberadaannya tidak semata hadir ketika suatu teks ajaran keagamaan diturunkan, melainkan lahir dari rajutan sejarah yang berintikan perjuangan serta pengorbanan. Artinya, ibadah kurban tidak selalu bernuansa tema religius, tapi juga renungan sosio-humanis dan pendidikan multikultural bagi seluruh umat manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian hikmah yang ketiga, anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Ibu yang telah mengandung dalam rahimnya dan berjuang antara hidup dan mati, memperjuangkan kita hingga lahirlah ke muka bumi ini dan dapat tumbuh serta berkembang dengan baik. Ayah yang dulu perkasa, melepuh kulitnya karena terik panas matahari untuk menghidupi dan menyekolahkan anak-anaknya, menahan makan dan bahagia demi sang anak dapat tumbuh dan bahagia, karena tidak ada orang tua yang ingin anaknya menitihkan air mata karena beratnya ujian hidup ini. Digambarkan oleh Sayyidina Ismail membalas bakti pada orang tua bukan hanya sekedar memberikan hal dunia. Beliau menyanggupi jika ia harus memberikan nyawanya demi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni disembelih oleh ayahanda tercinta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hikmah yang keempat, ujian tujuannya untuk menaikkan derajat. Ujian yang datang kepada Sayyidina Ibrahim sangat amatlah besar. Perintah menyembelih putra tersayangnya
Namun Allah Subhanahu wa taala mengganjar beribu-ribu kali lipat derajat dan pahala kepada Sayyidina Ibrahim dan keluarganya karena telah melewati ujian yang tentunya karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita pun sama. Setiap manusia akan diuji sampai sejauh mana ketaatan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang tentu bentuk dan tingkatan ujian sesuai dengan kemampuan kita menghadapi ujian tersebut. Maka ujian yang kita hadapi tentu tidak akan sama. Yakinlah Allah Subhanahu wa taala sedang menghendaki kebaikan kepada orang-orang yang sedang diuji. Meski terkadang manusia menganggap bahwa ujian yang datang tidak pernah ada habisnya. Yakinlah setelah ujian usai, maka akan datang kebaikan-kebaikan bagi orang yang sabar dalam menghadapinya. Ujian haruslah kita hadapi dengan cara mendekatkan diri dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kata lain, berprasangka baik kepada Allah untuk menghadapi ujian yang hadir dalam hidup ini merupakan kunci kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian hikmah yang kelima, kesetaraan umat manusia. Pagi hari ini kaum muslimin dan muslimat yang menunaikan ibadah haji sebagai tamu Allah, Duyufur Rahman, telah melaksanakan wukuf di Arafah dan sedang berada di Mina untuk melaksanakan Jumratul Aqabah dengan pakaian ihram berasal dari berbagai belahan dunia, datang dengan latar belakang bangsa, ras, warna kulit, budaya, dan strata sosial yang berbeda satu sama lain. Hanya mengenakan kain putih, namun mereka memiliki tujuan yang sama, yakni memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tamunya dan bertauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini mencerminkan kesetaraan selaras dengan salah satu isi khutbah terakhir baginda Nabi Muhammad sebelum beliau wafat. Tidak ada yang membedakan di dunia ini kecuali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir khutbah ini, khatib mengajak kepada seluruhnya. Pertama, kita sabar dalam menghadapi ujian yang hadir dalam hidup ini. Yakinlah ujian datang untuk menaikkan derajat kita dan bersyukur akan segala nikmat sekecil apapun yang telah kita dapat. Kemudian yang kedua, mari kita hidup dengan penuh sederhana, sahaja, dan sedekah sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga dalam keadaan dan ujian yang berat sekalipun, iman dan takwa tak akan pernah goyah. Tidak pernah malam itu makin gelap kecuali itu tanda terbitnya fajar. Tidak ada malam itu memberikan dinginnya begitu dingin kecuali hangatnya mentari pagi untuk muncul dan kita rasakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى:
Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah yang Maha Pengasih yang tak pernah pilih kasih, maafkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Banyak salah dan khilaf kepada orang tua kami. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Jika orang tua kami telah meninggal, lapangkanlah kuburnya ya Allah. Temani kesendiriannya, terangi kuburnya, dan jadikan alam kuburnya seperti taman-taman surga ya Allah. Jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah, sehatkan badannya, bahagiakan kedua orang tua kami di dunia dan kelak di akhirat ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah yang Maha Penyayang, sayang yang tak terbilang, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, meniti iman dan merajut takwa. Jadikan anak keturunan kami keturunan yang cinta Al-Quran, taat akan perintahmu dan Rasul-Rasulmu. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah yang Maha Pemberi rizki, lapangkan rizki kami ya Allah, mudahkan segala usaha dan urusan kami ya Allah. Ya Al-Wali, berilah ketabahan, kesabaran dan kekuatan serta keikhlasan kepada kami dan saudara-saudara kami yang sedang diuji, saudara-saudara kami para jamaah haji yang sedang melaksanakan ibadah. Jadikanlah mereka haji yang mabrur dan mabrur ya Allah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah ya Aziz ya Zal Jalali wal Ikram, kabulkanlah segala doa dan hajat-hajat kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladzikrullahi akbar. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riya
PKM Masjid Asyiratul Mustaqim dan pengurus lingkungan Gereja Sapita mengucapkan Selamat Hari